Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Dian Amin Laratusifa dan teman-teman saya yaitu Muhammad Rifal Amar dan juga Luciana Dewi Kumala. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas mengenai vintage atau finansial teknologi yang meliputi pengertian vintage, mekanisme pembiayaan vintage, karakteristik vintage, dan juga manfaat vintage. Pengertian vintage atau finansial teknologi yaitu istilah yang digunakan untuk menggambarkan penggunaan teknologi keuangan yang inovatif dan kreatif untuk merancang dan memberikan produk dan layanan keuangan secara efisien. Penggunaan teknologi memungkinkan perusahaan rintisan atau startup untuk bersaing dengan organisasi keuangan tradisional lainnya dengan memberikan solusi cepat dan mudah, sebagian besar murah untuk semua kebutuhan Anda di pasar keuangan, seperti pembayaran, peer-to-peer, investasi, perbankan digital, pendanaan crowdfunding, dan masih banyak yang lainnya. Mekanisme pembiayaan vintage, model dan mekanisme pembiayaan vintage peer-to-peer lending berbasis syariah. Finansial teknologi peer-to-peer lending merupakan salah satu bentuk inovasi teknologi di bidang layanan jasa keuangan, khususnya pinjaman, pembiayaan, dan juga pendanaan, yang memungkinkan menghilangkan hambatan-hambatan yang sering dialami masyarakat. Dengan adanya vintage ini, diharapkan masyarakat dapat lebih mudah mengakses pembiayaan atau pinjaman untuk meningkatkan usaha yang dimiliki atau kebutuhan rumah tangga yang harus dipenuhi. Vintage peer-to-peer lending merupakan alternatif potensial sumber pembiayaan bagi masyarakat, terutama untuk pembiayaan bagi usaha mikro, kecil, dan untuk menengah atau UMKM. Vintage peer-to-peer lending berdasarkan prinsip syariah menurut fatwa DSN MUI dapat dilakukan dengan model pembiayaan anjak piutang atau factoring, pembiayaan pengadaan barang pesanan pihak ketiga atau purchase order, pembiayaan pengadaan barang untuk pelaku usaha yang berjualan secara online atau online seller, pembiayaan pengadaan barang untuk pelaku usaha yang berjualan secara online dengan pembayaran melalui payment gateway, kemudian pembiayaan untuk pegawai, dan juga pembiayaan berbasis komunitas atau community based. Untuk pembiayaan anjak piutang atau factoring, model pembiayaan anjak piutang ini dilakukan dengan memberikan pinjaman dalam bentuk usaha pengurusan penagihan piutang berdasarkan bukti tagihan atau invoice, baik disertai maupun tidak disertai talangan atau yang disebut quote, yang diberikan kepada pelaku usaha yang memiliki tagihan kepada pihak ketiga atau yang disebut buyer. Mekanismenya yaitu pertama, adanya akad yang menimbulkan hubungan hukum utang piutang untuk ditunjukkan dengan bukti tagihan atau invoice oleh pelaku usaha yang memiliki tagihan kepada pihak ketiga atau buyer yang menjadi dasar dan atau pembiayaan anjak piutang. Kemudian pelaku usaha atas dasar bukti tagihan yang dimiliki mengajukan jasa atau pembiayaan kepada penyelenggara. Kemudian penyelenggara menawarkan kepada calon pemberi pembiayaan untuk memberikan jasa penagihan piutang berdasarkan invoice, baik disertai talangan atau quote ataupun tidak. Jika ada calon pemberi jasa atau pembiayaan menyetujui penawaran, dilakukanlah akad antara pemberi pembiayaan dengan penyelenggara. Akad yang digunakan adalah akad wakalah bil-ujroh, pemberi pembiayaan sebagai mewakil dan penyelenggara sebagai wakil. Kemudian penyelenggara melakukan akad wakalah bil-ujroh ini dengan penerima pembiayaan untuk penagihan utang, penyelenggara sebagai wakil dan penerima pembiayaan sebagai mewakil. Kemudian penyelenggara sebagai wakil diberi pemberi pembiayaan dapat memberikan talangan dana dengan akad quote kepada penerima pembiayaan atau jasa tersebut. Kemudian penyelenggara melakukan penagihan kepada pihak ketiga atau buyer atas piutang penerima pembiayaan. Kemudian penerima pembiayaan membayar ujrah kepada penyelenggara.
dan penerima pembiayaan membayar utang qard jika ada kepada penyelenggara sebagai wakil. Penyelenggara wajib menyerahkan ujroh dan qard jika ada kepada pemberi pembiayaan. Kemudian untuk pembiayaan pengadaan barang pesanan pihak ketiga atau purchase order model ini dilakukan dengan memberikan pembiayaan kepada pelaku usaha yang telah memperoleh pesanan atau surat perintah. 2. Pembiayaan pengadaan barang pesanan pihak ketiga atau purchase order. Model ini dilakukan dengan memberikan pembiayaan kepada pelaku usaha yang telah memperoleh pesanan atau surat perintah kerja pengadaan barang dari pihak ketiga. Mekanismenya adalah pertama, adanya akad yang menimbulkan hubungan pengadaan barang pesanan yang dibuktikan dengan kontrak pengadaan antara calon penerima pembiayaan dengan pihak ketiga yang menjadi dasar pembiayaan. Kemudian yang kedua, calon penerima pembiayaan mengajukan pembiayaan pengadaan barang kepada penyelenggara berdasarkan purchase order dari pihak ketiga. Yang ketiga yaitu penyelenggara melakukan penawaran kepada calon pemberi pembiayaan untuk membiayai pengadaan barang tersebut. Yang keempat, jika calon pemberi pembiayaan setuju, maka dilakukanlah akad wakalah bi'al ujroh antara penyelenggara dengan pemberi pembiayaan untuk melakukan akad pembiayaan. Pemberi pembiayaan sebagai mewakil dan penyelenggara sebagai wakil. Yang kelima, penyelenggara melakukan pembiayaan dengan penerima pembiayaan berdasarkan akad jual beli seperti murabah, musyarakah maupun mudharabah. Yang keenam, penerima pembiayaan membayar pokok dan imbal hasil sesuai dengan kesepakatan dalam akad. Yang ketujuh, penyelenggara wajib menyelenggarakan pokok imbal hasil kepada pemberi pembiayaan. Kemudian kita pembiayaan pengadaan barang untuk pelaku usaha yang berjualan secara online atau online seller. Untuk model pembiayaan ini memberikan layanan pembiayaan kepada pelaku usaha yang melakukan transaksi jual beli secara online pada penyedia layanan dagang berbasis teknologi informasi atau platform e-commerce atau marketplace yang telah menjalin kerjasama dengan penyelenggara. Untuk mekanismenya adalah pertama, penyediaan layanan perdagangan berbasis teknologi informasi atau platform e-commerce dan marketplace, dan penyelenggara melakukan kerjasama pembiayaan kepada pelaku usaha yang berjualan secara online atau online seller sebagai calon penerima pembiayaan. Yang kedua, calon penerima pembiayaan mengajukan pembiayaannya kepada penyelenggara untuk pengadaan barang. Yang ketiga, penyelenggara melakukan penawaran kepada calon pemberi pembiayaan untuk melakukan pembiayaan pengadaan barang. Yang keempat, jika calon pemberi pembiayaan menyetujui, maka dilakukanlah akad wakalah bi'al ujroh antara penyelenggara dengan pemberi pembiayaan untuk melakukan akad pembiayaan dengan penerima pembiayaan. Pemberi pembiayaan sebagai mewakil dan penyelenggara sebagai wakil. Kemudian yang kelima, penyelenggara melakukan pembiayaan dengan penerima pembiayaan berdasarkan akad jual beli seperti murabah, musyarakah ataupun mudharabah. Yang keenam, penerima pembiayaan membayar pokok dan imbal hasil sesuai dengan kesepakatan dalam akad. Yang ketujuh, penyelenggara wajib menyerahkan pokok dan imbal hasil kepada pemberi pembiayaan. Sekian dari saya, mungkin untuk lebih lanjutnya bisa dilihat di makalah, dan untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Yang ketiga, karakteristik vintage. Semakin berkembangnya vintage terutama di Indonesia, memunculkan banyak oknum-oknum yang berusaha menciptakan perusahaan vintage ilegal. Lalu bagaimana kita membedakan antara vintage yang legal dan ilegal? Berikut ada beberapa karakteristik atau ciri-cirinya. Yang pertama, legal. Jika perusahaan vintage tersebut legal,
maka akan terdaftar dan diawasi langsung oleh OJK. Sedangkan jika itu ilegal, maka tidak mempunyai izin resmi. Kemudian identitas pengurus dan alamatnya jelas. Jika ilegal, biasanya tidak ada identitas pengurus dan kantornya tidak jelas, alamat kantornya tidak jelas. Pemberian pinjaman diseleksi secara ketat. Kemudian pemberian informasi biaya pinjaman dan denda transparan. Namun jika ilegal, informasi dan bunga pinjaman tidak jelas. Total pinjaman, jika legal total pinjamannya 0,05 sampai 0,8% per hari. Sedangkan jika ilegal total pengembalian termasuk denda tidak terbatas. Maksimal pengembalian, jika legal maksimal pengembalian termasuk denda 100% dari pinjaman pokok. Namun jika itu, kemudian penagihan maksimal 90 hari jika itu pekerjaannya legal. Jika ilegal, penagihannya tidak ada batas waktu tertentu, jadi kapan saja bisa ditagih. Kemudian akses saat install aplikasi hanya ke fitur kamera, mikrofon, dan lokasi. Namun jika ilegal, akses keseluruhan data ponsel. Namun jika ilegal, akses keseluruhan data yang ada di ponsel pintar peminjam. Aplikasi pada vintage legal biasanya ada layanan pengaduan konsumen. Yang terakhir, resiko peminjam. Jika ini perusahaan yang legal, maka resiko peminjam yang tidak melunasi setelah waktu 90 hari akan masuk ke daftar hitam atau blacklist. Namun berbeda jika perusahaan itu ilegal, maka resiko peminjam yang tidak melunasi setelah batas waktu dapat berupa ancaman, teror, kekerasan, penghinaan, pencemaran nama baik, hingga penyebaran foto atau video pribadi. Klik. Manfaat vintage bagi masyarakat. Terdapat 6 manfaat vintage bagi masyarakat. Yang pertama, vintage dapat membantu perkembangan perusahaan startup baru. Saat ini sudah bermunculan startup baru yang menciptakan produk inovasi di bidang vintage. Dengan menciptakan produk inovasi di bidang vintage ini dapat membantu perkembangan perusahaan startup baru. Yang selanjutnya yaitu vintage dapat meningkatkan taraf hidup, bukan hanya untuk mendapatkan keuntungan atau pendapatan yang besar bagi perusahaan startup, namun keberadaan vintage juga ternyata bisa meningkatkan taraf hidup serta daya beli masyarakat banyak. Yang selanjutnya ada vintage dapat mengurangi jumlah pinjaman yang berbunga tinggi. Yang keempat, ada kemudahan layanan finansial. Salah satu manfaat yang ditawarkan oleh vintage adalah kemudahan layanan finansial. Contohnya seperti saat hendak mentransfer uang. Kita mungkin harus mendatangi mesin ATM atau teller di bank. Hal ini cukup merepotkan dan membutuhkan waktu yang banyak, belum lagi saat kita harus mengantri. Dengan adanya vintage ini, ada banyak aplikasi yaitu mobile banking, yang dimana kita dapat mentransfer uang kita dimanapun dan kapanpun. Yang kelima, dapat membantu UMKM mendapatkan modal usaha berbunga yang lebih rendah. Vintage adalah solusi terbaik untuk membantu memajukan UMKM saat ini. Sudah ada cukup banyak penyediaan layanan vintage di Indonesia yang menawarkan pinjaman modal usaha dengan bunga relatif lebih rendah apabila dibandingkan dengan bunga bank. Yang terakhir, mendukung inklusi keuangan. Vintage adalah alternatif solusi untuk membantu mencapai target. Umumnya, layanan vintage berbasis online sehingga bisa lebih mudah diakses selama siapapun memiliki jaringan internet. Kesimpulan dari makalah kami yaitu dengan adanya keberadaan vintage adalah suatu bukti bahwa teknologi ternyata mampu memberikan kemudahan yang lebih untuk dimanfaatkan masyarakat dalam segala bentuk kegiatan sehari-hari, baik itu yang sifatnya investasi maupun transaksi tertentu.
Finansial teknologi atau vintage merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan penggunaan teknologi keuangan yang inovatif dan kreatif untuk merancang dan memberikan produk dan layanan keuangan secara efisien. Mekanisme pembiayaan vintage peer-to-peer lending dengan berdasarkan prinsip syariah yang merupakan penyelenggaraan layanan jasa keuangan berdasarkan prinsip syariah yang mempertemukan atau menghubungkan pemberi pembiayaan dengan penerima pembiayaan dalam rangka melakukan akad pembiayaan melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet. Konsep vintage peer-to-peer lending ini berdasarkan prinsip syariah yang merupakan konsep penyelenggaraan layanan pembiayaan berbasis teknologi dengan tujuan untuk menghindari praktik yang dilarang oleh hukum Islam. Manfaat vintage bagi masyarakat. Vintage dapat membantu perkembangan perusahaan startup baru. Vintage dapat meningkatkan taraf hidup. Vintage dapat mengurangi jumlah pinjaman yang berbunga tinggi. Kemudahan dalam layanan finansial membantu UMKM mendapatkan modal usaha dengan bunga lebih rendah dan mendukung inklusi keuangan. Sekian dari presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.